Suami saya telah berselingkuh dengan bawahannya selama 10 tahun. Saya tahu setiap gerak-geriknya, setiap pesannya, tetapi saya memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Suami saya yakin bahwa saya tidak akan pernah meninggalkannya karena saya telah mengorbankan seluruh karier saya untuk berdiri di belakangnya. Namun, dia tidak tahu bahwa saya tidak buta. Saya telah menunggu satu momen yang tepat untuk membuatnya dan selingkuhannya membayar semuanya di depan semua orang. Dan momen itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-53. Saya selalu memulai pagi akhir pekan saya dengan rutinitas yang sama. Di penthouse kami yang terletak di kawasan Sudirman, Jakarta, saya akan menyiapkan sarapan ala barat yang sempurna untuk suami dan putra saya, menata meja, menyeduh teh, dan membuat kopi. Dari luar, siapapun akan iri dengan apa yang mereka sebut sebagai keluarga bahagia saya. Namun, hanya saya yang tahu bahwa semua ini hanyalah sebuah drama yang telah berlangsung terlalu lama. Pagi itu pun sama. Saat saya meletakkan sepotong roti panggang renyah di atas piring, saya mendengar langkah kaki putra saya yang familiar turun dari lantai atas. "Bunda, wangi rotinya enak sekali. Saus buatan Bunda memang yang terbaik." Sepertinya tidak ada teman di sekolahku yang sarapannya seenak ini. Saya tersenyum dan mengelus lembut kepala putra saya, berkata dengan suara hangat, "Kamu harus makan yang banyak agar bisa tumbuh besar seperti teman-temanmu." Pintu kamar terbuka, dan suami saya, Baskara Wijaya, keluar dengan pakaian olahraganya. Jam tangan mewah yang berkilauan masih melingkar di pergelangan tangannya. Dia berjalan lurus ke meja makan, duduk di kursi tanpa memandang siapapun, lalu dengan ringan mengulurkan tangan kirinya ke arah saya. Tanpa perlu berkata-kata, saya tahu apa yang dia inginkan. Saya dengan tenang meletakkan secangkir kopi panas yang sudah disiapkan ke tangannya dan mengajukan pertanyaan yang biasa saya ajukan. "Pagi ini mau pergi kemana?" Dia menyesap kopinya tanpa mengangkat kepala. "Main golf dengan partner baru. Perusahaan akan segera mendapatkan kontrak besar." Saya mengangguk dan berkata dengan lembut, "Hati-hati di jalan, ya. Nanti malam aku akan siapkan makanan kesukaanmu, jadi pulanglah lebih awal." Dia mengangguk sekilas, matanya masih terpaku pada layar ponselnya, lalu menoleh ke putra kami dan berkata dengan nada bangga, "Dimas, belajar yang rajin, ya. Nanti kamu harus mewarisi perusahaan ayah." Dimas buru-buru menelan roti yang sedang dikunyahnya dan menjawab, "Iya, baik, ayah." Hening sejenak. Saya memandangi ayah dan anak yang duduk di hadapan saya. Yang satu sibuk memperluas kerajaan bisnis digitalnya, yang lain masih muda dan mengagumi sosok ayahnya yang sukses. Dan saya, di antara dua generasi itu, hanyalah sosok yang melayani, merawat, dan menjadi pendukung setia, seperti bayangan. Keesokan siangnya, angin mulai berhembus di Jakarta. Dimas meminta izin kepada saya untuk pergi ke sebuah toko buku besar di dekat Plaza Indonesia untuk membeli buku latihan bahasa Inggris untuk ujian masuk universitas. Dia bilang akan kembali dalam waktu sekitar 1 jam. Namun, setelah 2 jam berlalu, ponselnya tidak aktif, dan saya mulai cemas. Saya segera mengenakan jaket, mengambil kunci mobil, dan melaju menembus keramaian lalu lintas jam pulang kerja. Ketika saya berbelok ke sebuah kafe kecil yang tersembunyi di belakang sebuah gedung apartemen, saya menemukan Dimas duduk sendirian di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. "Dimas, kamu membuat Bunda khawatir. Ada apa?" Anak itu tidak menjawab dan langsung menangis terseduh-seduh. Saya memegang erat bahunya. "Tenang. Coba ceritakan pada Bunda. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa ada yang mengganggumu?" Dengan napas tersengal-sengal, anak itu berkata, "Bunda, aku melihat ayah." Saya terdiam sejenak, dan rasanya seperti ada jenderang besar yang ditabuh di dalam kepala saya. "Kamu melihat ayah di mana? Bukankah dia pergi main golf?" Dimas menggelengkan kepala, air matanya terus mengalir. "Di gedung seberang sana. Aku melihat mobil ayah terparkir di sana, jadi aku berlari untuk menyapanya. Tapi aku melihat ayah keluar bersama barannya." Saya menggenggam tangan putra saya erat-erat, suara saya sedikit bergetar. "Sekretaris ayah?" Dimas terus mengangguk sambil terisak. "Iya.
Sekretaris yang sering datang ke rumah itu. Ayah. Ayah merangkul pinggang wanita itu, dan tepat di depan lobi, mereka berciuman di pipi. Jantung saya serasa mencelos, tetapi saya tidak menunjukkan air mata. Saya membungkuk dan menyeka pipi putra saya. Dimas, lihat Bunda. Tenang dulu, ada hal-hal orang dewasa yang belum kamu mengerti. Bunda ada di sini. Namun, Dimas menepis tangan saya dan berdiri, suaranya pecah. Aku melihat semuanya, Bunda. Ayah telah membohongi Bunda. Dia mengkhianati kita. Aku benci Ayah. Saya menarik Dimas untuk duduk kembali. Dimas, dengarkan Bunda. Apa yang kamu lihat hari ini, kamu harus berjanji pada Bunda. Ini hanya rahasia kita berdua. Jangan katakan pada siapapun, bahkan pada Ayah. Bisa berjanji? Dimas menatap saya dengan mata yang dipenuhi amarah dan luka. Tapi kenapa kita harus menyembunyikannya? Kenapa Bunda tidak melakukan apa-apa? Apa Bunda tidak marah pada Ayah? Saya meletakkan tangan di bahu putra saya dan berkata perlahan, marah. Tentu saja Bunda marah. Tapi tidak semua kemarahan bisa diungkapkan begitu saja. Ada hal-hal yang Bunda minta kamu untuk diam sejenak. Bisakah kamu berjanji pada Bunda sedikit lebih lama lagi? Dimas menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, lalu mengangguk kecil. Iya. Aku janji. Saya memeluk putra saya erat sekali lagi. Saat itu, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh, tetapi saya tahu ada sesuatu di dalam diri saya yang telah hancur berkeping-keping. Malam itu, kami makan malam dalam keheningan. Baskara pulang tepat waktu, memuji sup iga yang saya buat, dan bertanya tentang pelajaran Dimas seolah tidak terjadi apa-apa. Dimas hanya menunduk, mengaduk-aduk nasi di piringnya. Larut malam, ketika semua orang sudah tertidur, saya duduk sendirian di ruang kerja saya. Itu adalah sebuah ruangan kecil tempat saya biasa mengerjakan desain di awal pernikahan kami. Di atas rak, masih ada piala penghargaan sebagai desainer terbaik. Di bawahnya, ada sketsa-sketsa dan desain gaun pengantin serta gaun pesta yang sudah usang, yang dulu saya impikan untuk menjadi merek saya sendiri. Saya membukanya satu persatu dengan tenang. 15 tahun yang lalu, saya menyimpan semua ini di dalam kotak, seolah mengubur sebagian dari mimpi saya untuk mengabdikan diri pada peran sebagai istri dan ibu. Apa yang saya dapatkan sebagai imbalannya? Seorang suami yang egois yang menganggap istrinya seperti perabotan mewah untuk pajangan, dan seorang putra yang harus menyaksikan ayahnya mengkhianati ibunya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengambil sebuah buku catatan putih dan membuka halaman pertama. Tangan saya sedikit gemetar, tetapi goresan tintanya jelas, rencana untuk kebebasan. Saya menggumamkan kata-kata yang terasa tenggelam jauh ke dalam hati saya. Menceraikannya sekarang terlalu mudah bagi mereka. Mereka akan menikah dan hidup bahagia di atas semua yang telah kubangun untuknya. Tidak, aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Aku harus mendapatkan kembali bukan hanya harta, tetapi juga kehormatan dan masa depan untuk Dimas dan diriku sendiri. Sejak hari yang menentukan itu, saya bukan lagi wanita yang berdiri di balik pintu, menunggu suami pulang, memasak, dan menunggu sang pengkhianat duduk di meja makan. Saya memulai perjalanan saya sendiri, dengan tenang, diam-diam, tetapi dengan setiap langkah yang diperhitungkan dengan jelas. Setiap malam setelah Dimas tertidur, saya duduk di depan komputer di kamar kecil di ujung lorong. Ruangan yang dulu saya gunakan untuk mendesain gaun pengantin teman-teman saya kini telah menjadi markas strategi hidup saya. Saya bergabung dengan sebuah klub pengusaha wanita, tempat berkumpulnya para wanita yang kembali berkarier setelah sempat mundur demi keluarga. Pada pertemuan pertama, saya tidak berniat berbagi banyak, hanya duduk dan mendengarkan. Namun, seorang wanita berusia sekitar 50-an, berpakaian rapi dengan tatapan mata yang tajam namun penuh pengertian, mendekati saya terlebih dahulu. Saya Dewi. Anda Ibu Soraya, kan? Wajah Anda tidak asing. Saya tersenyum ringan dan hendak bertukar basa-basi, tetapi dia mencondongkan tubuhnya dan berbisik, apakah suami Anda Baskara Wijaya? Saya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ibu Dewi terdiam sejenak, menyesap tehnya, lalu berkata terus terang. Saya sudah mengamati Anda selama beberapa bulan, Bu Soraya.
Anda pasti sudah tahu bahwa ada masalah dengan suami Anda, kan? Saya mengerutkan kening, tidak mengerti maksudnya. Dia melanjutkan, tidak perlu terburu-buru. Sayalah yang mengatur agar putra Anda menyaksikan perselingkuhan ayahnya. Saya terkejut. Mengapa? Anda pasti bertanya-tanya mengapa saya melakukannya. Bukan untuk ikut campur, tetapi karena kita memiliki musuh yang sama. 15 tahun yang lalu, suami saya memiliki sebuah perusahaan rintisan. Baskara, yang saat itu adalah partnernya, diam-diam mengambil alih saham dan menyingkirkan suami saya dari perusahaan. 3 bulan kemudian, suami saya bunuh diri karena tekanan utang dan kebangkrutan. Saya telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya. Di dalam hati saya, muncul perasaan aneh yang dingin sekaligus panas. Dan sejak saat itu, saya tahu bahwa saya tidak lagi sendirian. Sebulan kemudian, saya melihat Dimas sering duduk di depan komputernya. Saya pikir dia sedang belajar, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Suatu malam, ketika saya masuk ke kamarnya untuk menidurkannya, saya melihat anak itu mengenakan earphone, matanya terpaku pada layar, sedang mengatur grafik suara. Dimas, sedang apa? Saya mendekat. Dimas terkejut, melepas earphone-nya, dan menoleh ke arah saya. Sedang mendengarkan file rekaman. Saya mengerutkan kening. Rekaman apa? Punya siapa? Dimas memutar kursinya sepenuhnya dan berkata dengan suara tegas, "Aku memasang aplikasi spyware di ponsel ayah. Maafkan aku, Bunda. Tapi aku harus melakukan ini." Saya terperangah. "Dimas, kamu gila? Apa kamu tahu betapa berbahayanya ini?" Dimas tetap tenang. "Aku tidak bisa hanya diam saja, Bunda. Ayah dan selingkuhannya itu menelepon setiap malam. Mereka membicarakan sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Aku sudah tahu alamatnya, dan aku juga tahu kata sandi kunci pintunya. Saya tidak bisa tidak terkejut bahwa putra saya telah melakukan pengawasan serahasia ini." Saya memeluk Dimas. "Dimas, dengarkan Bunda. Kamu masih anak-anak. Kamu tidak boleh terlibat dalam urusan orang dewasa seperti ini." Dimas melepaskan pelukan saya dan menatap mata saya lurus-lurus. "Bunda berjuang sendirian. Aku tidak mau melihat Bunda hancur. Aku sudah besar sekarang. Aku bukan anak kecil lagi. Aku ingin membantu Bunda." Saat itu, saya tidak tahu bagaimana harus merespons. Saya hanya tahu bahwa putra saya telah tumbuh dewasa, dan saya harus melindunginya dengan cara apapun. Suatu siang, Ibu Dewi mengajak saya bertemu di sebuah restoran Jepang langganannya. Dia masuk sambil membawa sebuah amplop coklat dan meletakkannya di atas meja. "Saya rasa Anda perlu tahu ini." Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto Rania, yang sedang memasuki Hotel Grand Hyatt Jakarta, sambil membawa sebuah tas kerja. Pria yang bersamanya adalah Handoko, direktur utama sebuah perusahaan teknologi raksasa yang merupakan pesaing langsung perusahaan suami saya. Saya langsung bertanya, "Sudah berapa lama mereka bertemu?" "Saya sudah mengawasinya selama 3 minggu. Rata-rata mereka bertemu 2 kali seminggu." Dugaan saya benar. Rania bukan sekadar selingkuhan, dia adalah mata-mata industri yang mencoba mencuri informasi tentang proyek Garuda. Saya bersandar di kursi. Pikiran saya kosong selama beberapa detik, lalu saya berkata pelan, "Jika proyek itu gagal, perusahaan suami saya akan hancur, dan harta saya serta Dimas akan lenyap seperti asap." Ibu Dewi mengangguk dengan serius. "Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini medan perang. Jika kita tidak menyerang lebih dulu, orang lain akan menginjak-injak kita tanpa ampun." Saya tersenyum pahit, suara saya menjadi dingin. "Tidak ada yang boleh menggunakan apa yang telah kubangun untuk menghancurkanku. Dengan cara apapun, inti terakhirnya akan kulindungi." Segera setelah menemukan hubungan mencurigakan antara Rania dan Handoko, saya tahu saya tidak bisa tinggal diam lagi. Saya bertemu dengan Ibu Dewi di kantor pribadinya di sebuah restoran mewah. "Bu Dewi, apakah Ibu pernah menyewa detektif swasta yang bisa melacak transaksi ilegal?" Tanya saya dengan suara tenang namun tegas. Ibu Dewi meletakkan cangkir kopinya. Matanya tidak menunjukkan keterkejutan.
Kamu ingin melacak suamimu? Atau Handoko? Keduanya. Dan juga Rania. Dia tidak bertanya lebih lanjut dan mengangguk. 3 hari kemudian, dia memberikan sebuah map kepada saya. Di dalamnya terdapat laporan terperinci dari seorang detektif swasta yang telah mengikuti setiap gerak-gerik Rania selama 2 minggu. Saya membuka map itu ke halaman yang berisi foto-foto berwarna. Dalam foto itu, Rania duduk di sebuah kafe yang sepi, mengenakan kacamata hitam, menyerahkan sebuah USB perak kepada seorang pria yang mengenakan lencana asisten eksekutif perusahaan Handoko. Itu senjatanya, kata Ibu Dewi pelan. Jika di dalam USB itu ada data proyek Garuda, maka perusahaanmu sama saja seperti menyerahkan jantungnya kepada pesaing. Saya menutup map itu, memasukkannya ke dalam tas, dan merendahkan suara saya. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa lama lagi dia bisa bersembunyi. Saya memilih sebuah kafe di puncak gedung hotel di SCBD sebagai tempat pertemuan. Cukup pribadi, tetapi tidak terlalu terpencil. Saya mengirim undangan kepada Rania melalui pesan anonim, ada yang perlu dibicarakan mengenai Tuan Handoko, temui saya besok jam 9 pagi. Jika tidak datang, Anda akan menyesal. Tepat pukul 8.055, dia muncul. Masih dengan gaun merah ketat yang mencolok, lipstik dengan warna senada, dan tatapan angkuh yang seolah-olah seluruh tempat ini tidak pantas untuknya. Ada perlu apa? Saya orang yang sangat sibuk, katanya sambil menarik kursi dan melipat tangannya dengan menantang. Tanpa menjawab, saya mengeluarkan sebuah amplop dari tas dan perlahan-lahan mendorongnya ke arahnya. Saat dia membuka amplop itu dan mengeluarkan foto-foto satu persatu, wajahnya yang dipoles riasan tebal langsung menegang. Sibuk? Sepertinya Anda sibuk menyerahkan proyek Garuda kepada Tuan Handoko? Tanya saya ringan, tetapi tatapan saya tetap tenang. Dia refleks berdiri, tetapi saya mendahuluinya dengan suara sekeras baja. Duduk. Dia terkejut dan berhenti. Saya melanjutkan, saya tidak berbicara dengan Anda sebagai seorang istri, saya berbicara sebagai seorang mitra. Dia mengerutkan kening. Anda gila? Apa Anda pikir Baskara akan tinggal diam jika tahu Anda seorang mata-mata? Dan apa Handoko akan melindungi kartu yang sudah terbongkar? Wajah Rania memucat, suaranya mengecil. Apa? Apa yang Anda inginkan? Saya menekan setiap kata. Saya ingin Anda terus bekerja dengan Handoko seperti biasa. Tapi mulai sekarang, setiap informasi, setiap data yang Anda berikan, harus melalui tangan saya terlebih dahulu. Saya akan memeriksanya, dan jika perlu, mengubahnya. Jika Anda melakukannya dengan baik, masa depan Anda akan saya jamin. Tapi jika Anda berbuat bodoh, saya berhenti dan memiringkan kepala, tidak akan ada yang tersisa untukmu. Rania tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, dia menggenggam tas tangannya erat-erat, hampir tidak bisa menatap mata saya, dan mengangguk kecil. Dan saya tahu, saya baru saja mendapatkan satu lagi pion di papan catur saya. Suatu malam, saat saya sedang memeriksa email, Dimas mengetuk pintu sambil membawa laptopnya. Bunda, ada waktu? Bunda harus lihat ini. Saya mengangguk, dan Dimas meletakkan laptopnya di atas meja lalu memutar sebuah file rekaman. Suara Baskara terdengar pelan tetapi jelas. Aku akan menjaminkan seluruh sahamku untuk mendapatkan dana investasi. Proyek Garuda ini harus berhasil. Kalau tidak, kita akan kehilangan segalanya. Kemudian, suara pengacaranya menjawab, apakah Anda yakin, Pak? Jika arus kas tidak mencukupi, bank akan menekan pelunasan dalam waktu 45 hari. Saya mengangkat kepala dan menatap putra saya. Dari mana kamu dapat file ini? Dimas menjawab singkat, dari ponsel ayah. Aku terus melacaknya. Saya menenangkan diri dan bertanya, apa kamu tahu ayah mau berinvestasi di mana? Dimas menggelengkan kepala, tetapi berkata, menurutku proyek Garuda itu jebakan. Bisa jadi Handoko sengaja menyebarkan informasi palsu agar ayah menghabiskan uang, lalu menghancurkan perusahaan kita. Saya mengangguk. Baiklah. Cari informasi tentang proyek asli Handoko, jika ini benar-benar jebakan, Bunda akan menarik ayah keluar sebelum kita berdua tenggelam bersamanya. Dimas menggenggam tangan saya erat.
Jangan khawatir, Bunda. Aku akan berhati-hati. Seminggu kemudian, saya dan Ibu Dewi kembali duduk berhadapan di kantor di belakang salah satu restoran jaringannya. Situasinya tidak baik, saya membuka pembicaraan. Baskara sedang mengajukan pinjaman tambahan. Jika tidak dihentikan, dalam 3 bulan perusahaan akan bangkrut. Ibu Dewi mengangguk. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan itu bangkrut. Jika bangkrut, semua sahammu juga akan menjadi nol. Saya bertanya, Bu Dewi, apakah Ibu masih berhubungan dengan para pemegang saham minoritas? Tentu. Beberapa dari mereka yang dulu dipaksa menjual saham dengan harga murah kepadanya masih membencinya. Saya menggigit bibir. Tolong Ibu beli kembali saham-saham itu sedikit demi sedikit. Saat dia jatuh, saya ingin duduk di kursi direktur utama. Ibu Dewi menatap saya dengan tatapan bangga. Baik. Akan kubeli diam-diam atas nama perusahaan Ibu, agar tidak ada yang tahu siapa di baliknya. Saya tersenyum pahit. Permainan ini baru saja dimulai. Saya memasuki kantor pengacara Mitasari, yang diperkenalkan oleh Ibu Dewi. Seorang wanita berusia awal 40-an, bertubuh kecil tetapi dengan tatapan setajam pisau. Saya sudah diberitahu oleh Ibu Dewi. Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya tanpa basa-basi. Saya mengeluarkan sebuah map dari tas. Ini bukti perselingkuhan, dan ini rencana risiko keuangan karena menjaminkan seluruh saham perusahaan. Pengacara itu memeriksa setiap dokumen, lalu berkata, kita akan menjalankan 3 hal. Pertama, saya akan memastikan semua transaksi saham Anda dilakukan secara anonim agar tidak dapat dilacak. Kedua, berdasarkan bukti yang Anda berikan, saya akan menyiapkan gugatan cerai dan permohonan pembekuan aset. Ketiga, saya akan menyusun rencana pengelolaan terpisah untuk melindungi putra Anda, baik secara finansial maupun mental. Saya mengangguk, berdiri, dan berjabat tangan dengannya. Terima kasih. Dalam 3 minggu, semua rencana harus selesai. Tepat 3 minggu lagi, di hari ulang tahunnya yang ke-53, panggung itu akan disiapkan. Malam itu, saat saya sedang membereskan beberapa dokumen terkait pemegang saham di ruang kerja, pintu terbuka dengan kasar. Dimas masuk dengan wajah pucat, dan di iPad di tangannya, sebuah berita kilat terpampang jelas. Bunda, lihat ini. Anak itu terengah-engah sambil menyodorkan layar ke hadapan saya. Saya membaca judul berita itu, pihak Handoko umumkan proyek teknologi terobosan Nusantara, ancaman langsung bagi Garuda pesaing. Saya sengaja mengerutkan kening. Ini mirip dengan proyek Garuda milik ayah, ya. Bukan hanya mirip, Bunda. Jauh lebih unggul. Aku baru saja menonton konferensi persnya. Pihak mereka mengumumkan teknologi inti yang memungkinkan integrasi AI secara real-time. Punya ayah masih dalam tahap uji coba. Saya mengangguk dan meletakkan iPad, tetapi Dimas tidak berhenti. Dia mengeluarkan earphone nirkabel dari sakunya, menyambungkannya ke ponselnya, lalu memberikannya kepada saya. Bunda, dengarkan ini. Ayah baru saja menelepon seseorang. Aku merekamnya dengan aplikasi. Saya sedikit mengerutkan kening tetapi memasang earphone. Suara Baskara yang familiar terdengar, tetapi sangat panik. Handoko. Bedebah itu menipuku untuk menjual proyek Garuda dengan harga murah di tengah kekacauan ini. Jika ini terbongkar, aku bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisiku sebagai direktur. Saya mendengarkan sampai di situ, dan tidak berkata apa-apa. Tanpa harus melihatnya membanting meja, melempar kursi, atau berteriak, hanya dengan mendengarkan saja, sudah cukup untuk merasakan wujud serigala tua yang taringnya telah dicabut semua. Saya melepas earphone, meletakkannya di atas meja, menghela napas panjang, lalu berkata pelan, sudah waktunya memulai tahap ini. Keesokan paginya, saya tiba di ruang rapat lantai 5 restoran Ibu Dewi. Di dalam ruangan, pengacara Mitasari dan Dimas sudah menunggu saya. Ibu Dewi membuka laptopnya dan menampilkan ringkasan kondisi saham di layar. Soraya. Pasar sedang panik. Saham perusahaan suamimu anjlok. Para pemegang saham kecil siap menjual, kita bisa mempercepat rencana kita 2 kali lipat. Dimas segera maju. Bunda,
aku bisa melacak aliran pesanan jual-beli secara real-time. Jika ada saham yang tiba-tiba dijual murah, aku akan langsung memberitahu. Pengacara Mita Sari mengangguk dan memberikan setumpuk dokumen kepada saya. Semua prosedur hukum yang diperlukan untuk setiap tahap sudah saya siapkan. Semua transaksi akan dilakukan atas nama perusahaan Ibu Dewi, dan jika perlu, saya akan mendirikan dana anonim tambahan untuk membeli saham atas nama Anda. Saya menatap ketiga orang itu, dan pandangan saya tertahan lebih lama pada putra saya. Mari kita mulai. Setiap lembar saham, setiap sen uang yang lepas dari tangannya, aku ingin menarik semuanya ke tanganku. Kemudian saya menoleh ke pengacara Mita. Tolong segera ajukan permohonan pembekuan asetnya dengan alasan risiko tinggi dalam pengelolaan harta bersama suami istri di tengah krisis perusahaan. Pengadilan pasti akan menyetujuinya. Baik. Akan segera saya proses, jawab Mita Sari dengan tegas. Permainan secara resmi telah memasuki babak terakhir. Malam itu, saya sengaja masuk ke ruang kerja Baskara. Dia duduk sendirian. Di atas mejanya ada segelas anggur yang belum habis. Cahaya lampu meja yang kekuningan menyinari wajahnya yang kuyu. Saya mendekat perlahan dan berkata dengan suara lembut, "Mas Baskara." Dia mengangkat kepala. Matanya lelah, tetapi ada secercah harapan saat melihat saya. "Kamu belum tidur?" Saya duduk di samping mejanya dan menuangkan sedikit anggur lagi untuknya. "Meskipun seluruh dunia memunggungimu, aku dan Dimas ada di sini. Kita masih punya keluarga, kan?" Dia tersenyum sedih. "Maaf sudah membuatmu khawatir." Saya dengan lembut meletakkan tangan saya di atas punggung tangannya. "Yang lalu biarlah berlalu. Sebentar lagi ulang tahunmu yang ke-53, kan? Aku ingin mengadakan pesta yang sangat besar untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kita masih kuat dan belum runtuh." Dia menatap saya dengan mata memerah. Kamu adalah istri terbaikku. Hadiah terbaik dalam hidupku." Saya tersenyum lembut seolah tidak terjadi apa-apa. "Percayalah padaku. Kali ini, semuanya akan berbeda." Saat itu, hanya ada satu pikiran yang bergema jelas di benak saya. Ya, semuanya akan berbeda. Karena malam ini adalah malam di mana aku akan melepaskanmu di atas panggung yang kau kira milikmu. Malam itu, aula perjamuan Hotel Bintang 5 itu seperti panggung teater yang megah. Karpet merah terbentang panjang, dan cahaya gemerlap dari lampu kristal memenuhi ruangan dengan kemewahan. Di depan cermin, saya merapikan gaun hitam berhias mutiara. Ini adalah gaun pemakaman untuk pernikahan saya yang berusia 25 tahun. Dimas membuka pintu dan masuk. Dia mengenakan setelan jas berwarna gelap dengan dasi yang rapi. Wajahnya masih kekanakan, tetapi tatapannya sudah dewasa, tidak seperti dulu. Bunda cantik sekali," kata Dimas sambil tersenyum dengan suara tenang. Saya melihat putra saya di cermin dan menghela napas pelan. "Maafkan Bunda, Nak. Hari ini kamu akan melihat pemandangan yang tidak menyenangkan." Dimas menggelengkan kepala, matanya tegas. "Tidak, Bunda. Aku ingin menyaksikan momen ini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa tidak ada orang yang bisa menginjak-injak orang lain tanpa membayar harganya." Saya meletakkan tangan di bahu putra saya dan meremasnya pelan. Tidak ada lagi kata-kata yang diperlukan di antara kami. Semua persiapan telah selesai. Aula perjamuan itu mewah, suara denting gelas terdengar di mana-mana. Baskara, mengenakan setelan biru tua, berjalan dari meja ke meja sambil memegang gelas anggur, tersenyum cerah, dan menyapa para tamu, penuh percaya diri. Di sudut yang jauh, Rania berdiri dengan gaun merah ketatnya. Riasannya tebal, tetapi tatapannya ke arah saya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Begitu melihat saya masuk, Baskara mendekat dengan wajah berseri-seri, seolah semua krisis sebelumnya telah dilupakan. "Kamu datang," katanya sambil menggandeng tangan saya dengan suara dermawan. "Aku sangat bahagia kamu dan Dimas ada di sisiku hari ini." Saya tersenyum tipis. Dingin di dalam, tetapi ringan di luar. "Malam ini kan hari yang spesial, sayang. Aku sudah mempersiapkannya dengan sangat baik." Seorang pengusaha tua, beruban tetapi masih gagah, mendekat dan menepuk bahu Baskara. "Pak Baskara,
Anda benar-benar beruntung punya istri seperti Bu Soraya. Kudengar pesta hari ini semua disiapkan sendiri oleh Bu Soraya. Baskara merangkul lengan saya dan berkata dengan nada bangga seolah memberi anugerah, benar. Istri saya memang tidak pandai berbisnis, tetapi untuk urusan rumah tangga dan menyiapkan acara, dia jagonya. Dia selalu menjadi sandaran yang kokoh agar saya bisa fokus pada hal-hal besar. Saat itu, Rania mendekat dari sudut dengan suara manis namun menantang yang dibuat-buat. Benar kata Pak Direktur. Karena Bu Soraya ada di rumah, Bapak jadi bisa fokus pada bisnis. Benar-benar istri yang ideal. Sambil berkata begitu, dia menatap saya dengan tatapan menghina, seolah ingin membuktikan bahwa pemenangnya adalah dia. Saya menatap mata Rania lurus-lurus, masih dengan senyum ramah. Terima kasih atas pujiannya. Tapi terkadang, kita baru menyadari sesuatu saat semuanya sudah terlambat. Saya berhenti dan menoleh ke pengusaha itu, berkata dengan suara lembut, Bapak, saya hanya menjalankan peran saya. Tepat saat itu, pertunjukan pembukaan selesai. Lampu panggung terpusat ke tengah. Baskara naik ke podium, memegang mikrofon, dan memasang ekspresi terharu seperti aktor yang mendalami perannya. Dan suaranya dalam dan dramatis. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri saya, Soraya. Selama 25 tahun terakhir, kau selalu menjadi wanita yang berkorban dalam diam, sandaranku, dan pendukung setiaku. Dia mencari saya di antara para tamu, suaranya memanjang. Saat aku lelah dengan dunia luar dan pulang ke rumah melihatmu, hatiku kembali hangat, kaulah alasan aku berjuang. Tepuk tangan membahana. Beberapa tamu wanita bahkan terharu hingga berkaca-kaca. Di kursi bawah, Rania tersenyum dipaksakan sambil menatap Baskara dengan penuh kekaguman, seolah dirinya lah istri sah yang sedang dipuji. Ketika Baskara selesai dan hendak turun, saya berdiri dengan tenang. Gaun hitam saya sedikit bergoyang di bawah sorotan lampu. Saya naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Suara saya lembut, tetapi di dalamnya tersembunyi ketajaman yang dingin. Terima kasih atas kata-kata manismu. Aku benar-benar terharu. Di hari ulang tahunmu yang ke-53 yang penting ini, aku juga menyiapkan sebuah hadiah kecil untukmu. Sebuah video kenangan perjalanan 25 tahun kita. Dan aku yakin, video ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Saya merendahkan suara saya dan menekan setiap kata. Aula langsung dipenuhi gumaman, dan semua mata tertuju pada saya. Sejenak, saya melihat wajah Baskara sedikit menegang, tetapi dia masih mencoba mempertahankan senyum sosialnya. Dan saya tahu betul bahwa pertunjukan terbesar dalam hidup saya baru akan dimulai. Begitu saya selesai berbicara, lampu di aula langsung padam. Terdengar beberapa gumaman, lalu layar besar perlahan-lahan menyala. Saya mundur selangkah, berdiri di tepi panggung, dan menatap layar dengan tenang. Dengan iringan musik latar yang lembut, foto pernikahan saya dan Baskara muncul. Pernikahan yang sederhana tetapi penuh tawa. Foto saat kami menggendong Dimas pada ulang tahun pertamanya. Foto saat kami sekeluarga berlibur ke puncak, beberapa tamu mengangguk terharu. Tepat pada menit ketiga, suasananya berubah drastis. Layar menampilkan rekaman kamera tersembunyi di dalam sebuah apartemen mewah. Baskara dan Rania duduk berdampingan di sofa. Rania menyandarkan kepalanya di bahu Baskara dan berkata dengan suara pelan dan melamun, "Kapan kamu akan mengakuiku secara terbuka? Aku juga ingin berdiri di sampingmu seperti Bu Soraya." Baskara mencibir, mengulurkan tangan untuk mengelus rambutnya, dan menjawab dengan suara penuh penghinaan, "Wanita itu, dia itu hanya pajangan. Setelah aku membereskan semuanya, akan kuberikan dia sedikit uang pesangon dan mengusirnya. Posisi nyonya rumah ini hanya kusisakan untukmu." Di bawah, suara gemuruh seperti ombak terdengar. Beberapa orang menutup mulut karena terkejut, dan dari sudut kiri terdengar suara, "Ya Tuhan." Video beralih ke adegan di kamar tidur di mana keduanya berciuman dengan mesra. Saya mendengar suara seorang tamu wanita yang terperangah, "Astaga, tidak mungkin." Tepat pada saat itu, Rania melompat dari kursinya dan berteriak, "Bohong, semuanya bohong, hentikan omong kosong ini sekarang juga, Baskara, katakan sesuatu." Tidak ada yang menjawab. Video berlanjut dengan rekaman percakapan telepon Baskara dengan pengacaranya.
Suaranya dingin dan datar. Sembunyikan semuanya. Jangan sampai Soraya tahu. Wanita itu hanya bayangan di rumah. Seharian hanya di dapur. Apa yang dia tahu tentang bisnis? Jika terjadi sesuatu, semuanya harus jatuh ke tangan saya dan orang-orang yang berhak. Lampu menyala, dan semua mata tertuju ke panggung. Wajah Baskara pucat pasi, keringat membasahi dahinya. Dia berlari ke panggung, merebut mikrofon dari tangan saya, dan berteriak seperti orang gila, kau gila? Beraninya kau menjebakku dengan kebohongan, semuanya palsu. Jangan percaya, semuanya. Saya menatap matanya lurus-lurus, dan dengan tenang mengeluarkan mikrofon cadangan dari saku gaun saya. Suara saya jelas dan sedingin es. Palsu? Suara, video, semuanya palsu? Semua bukti ini sudah diserahkan ke pengadilan dan pihak berwenang. Dan mulai saat ini, dengan saham yang saya miliki, saya secara resmi adalah pemegang saham terbesar perusahaan ini. Saat itu, Rania dikelilingi oleh beberapa wanita. Dia gemetar, meronta, dan meraung. Saya tidak tahu apa-apa. Baskara yang merayu saya, dia menjanjikan segalanya. Saya korban. Seorang wanita parubaya, istri dari salah satu mitra utama, menunjuk wajah Rania dan berteriak dengan marah, dasar tidak tahu malu. Apa kau bangga mendapatkan uang dan kehormatan dengan menjual tubuhmu, mendapatkan kebahagiaan di atas air mata orang lain? Dasar tidak punya muka. Di tengah kekacauan itu, pengacara Mita Sari naik ke panggung dan membuka sebuah map. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kami, sebagai kuasa hukum Ibu Soraya, secara resmi telah mengajukan gugatan cerai sepihak ke pengadilan. Selain itu, berdasarkan bukti penggelapan dan penyelewengan dana, kami telah meminta pembekuan seluruh aset pribadi Tuan Baskara untuk tujuan penyelidikan. Baskara terhuyung-huyung, matanya terbelalak, wajahnya membiru. Dia berteriak putus asa, kalian menjebakku, aku akan menuntut kalian semua. Kalian akan membayarnya. Lalu, dia kehilangan kendali, terhuyung beberapa langkah, dan jatuh pingsan di atas panggung di tengah seruan kaget para hadirin. Seseorang berteriak, cepat panggil ambulans. Saya turun dari panggung. Di belakang saya, tertinggal teriakan, sirene ambulans, dan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dimas sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya pucat, tetapi matanya tidak lagi kekanakan. Putra saya memeluk saya erat dan berkata dengan suara tercekat, Bunda, Bunda tidak apa-apa. Saya mengelus kepala putra saya dan berkata pelan, maafkan Bunda, Nak, tapi mulai sekarang, kita bebas. Di belakang punggung saya, siren ambulans meraung-raung. Saya menggandeng tangan putra saya, dan berjalan lurus menuju pintu besar hotel, tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Saya terbangun di sebuah ruang yang benar-benar asing namun anehnya terasa akrab. Sunyi. Tidak ada lagi aroma parfum pria yang bercampur dengan bau rokok, tidak ada pesan singkat yang dikirim diam-diam, tidak ada tatapan menghindar atau ucapan dingin yang merendahkan. Apartemen baru saya dan Dimas berada di lantai 18, cukup luas, terang, dan yang terpenting, tidak ada kebohongan di dalamnya. Suara gemerisik spray membuat saya menoleh. Dimas bangkit dari sofa. Rambutnya acak-acakan, matanya belum sepenuhnya terbuka, tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya masih menyiratkan kebingungan. Dia melihat koran di atas meja. Sebuah judul berita besar memenuhi halaman depan, konglomerat Baskara Wijaya jatuh di pesta ulang tahunnya. Skandal seks, uang, dan kekuasaan, pernikahan berdarah. Selingkuhan kabur, istri naik tahta sebagai pemegang saham terbesar. Suara telepon memecah keheningan. Saya mengangkatnya. Halo. Di seberang sana, terdengar suara yang akrab dan serak. Dewi di sini. Sudah lihat berita? Seluruh kota gempar. Ada kabar Rania dipukuli di bandara. Saya mengerutkan kening. Dipukuli? Nyalakan TV, sedang siaran langsung sekarang. Saya mencari remote dan menyalakan saluran berita. Di layar, seorang reporter sedang melaporkan dari depan bandara. Berita terbaru, Rania, yang dikenal sebagai selingkuhan Baskara Wijaya, dilaporkan diserang oleh sekelompok wanita saat mencoba meninggalkan negara ini,
petugas keamanan segera turun tangan. Layar beralih ke pemandangan menyedihkan Rania yang babak belur, rambut acak-acakan, menutupi wajahnya dan meraung-raung. Saya korban. Saya ditipu. Baskara menipu saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya mematikan TV dengan tenang. Dimas mengangkat kepala dan bertanya dengan suara pelan, "Bunda, apa itu tidak terlalu kejam?" Saya menghela napas panjang. Bukan karena puas, tetapi karena kenyataannya begitu gamblang. Dalam pertarungan ini, tidak ada yang sepenuhnya tidak bersalah, Nak. Dimas mengangguk pelan tanpa kata. Saya tahu kami masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Puing-puing lama telah dibuang, sekarang saatnya membangun kembali dari fondasi. Pukul 10 pagi, saya tiba di kantor pusat perusahaan. Tempat yang dulu hanya diperuntukkan bagi rapat dewan direksi yang tidak pernah bisa saya masuki. Pintu ruang rapat terbuka, dan saya melangkah masuk. Suara sepatu hak tinggi saya beradu dengan lantai kayu, dan udara di dalam ruangan terasa berat dan menyesakkan. Semua pemegang saham sudah duduk, wajah mereka muram atau penuh curiga. Direktur tertua, Pak Oemar, memecah keheningan lebih dulu. Dia menggebrak meja dengan keras dan meledak, "Perusahaan diambang kebangkrutan, kita tidak bisa hanya duduk dan bertengkar seperti ini, kita harus segera mencari investor." Beberapa orang mengangguk dan berbisik, saya tidak terburu-buru, berdiri di ujung meja, menunggu semua orang memperhatikan, lalu membuka mulut. "Selamat pagi, Bapak-bapak, saya Soraya. Saat ini saya memegang 35% saham perusahaan, dan bermaksud mengambil alih manajemen sementara sampai perusahaan melewati krisis ini." Dari seberang, terdengar suara tawa sinis. Seorang pria berusia 50-an dengan dasi merah berkata dengan nada mengejek, "Anda pikir apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga?" Saya tidak bereaksi, hanya mengangguk pelan dan meletakkan sebuah USB di atas meja. Ini adalah proposal rencana restrukturisasi keuangan, merek, dan sumber daya manusia. Dalam 24 jam terakhir, saya telah berhasil menegosiasikan perpanjangan utang selama 6 bulan dengan 3 bank. Saya juga telah menghubungi 2 investor strategis potensial dan merencanakan pemisahan divisi produksi dan keuangan untuk mengurangi risiko arus kas. Saya mencolokkan USB dan menyalakan proyektor. Di slide, muncul rincian utang, arus kas, dan jangka waktu penyelesaian. Setiap angka, setiap strategi, setiap langkah eksekusi terlihat jelas. Suasana di dalam ruangan berubah drastis. Suara ketukan pena berhenti, tatapan penuh curiga perlahan berubah menjadi kekaguman, lalu menjadi sikap mendengarkan yang tenang. Setelah presentasi saya selesai, Pak Oemar yang pertama kali angkat bicara. Kali ini tidak sekasar sebelumnya, tetapi tenang. "Saya kira Anda hanyalah seorang istri yang dikhianati. Sepertinya saya salah." Saya menatapnya dan berkata dengan lembut, "Saya dulu seorang desainer. Saya pernah mengelola proyek mode dengan anggaran lebih dari 10 miliar rupiah. Tapi saya melepaskannya demi keluarga. Sekarang saya kembali bukan untuk balas dendam, tetapi untuk melindungi hal-hal yang layak dipertahankan." Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Saya tahu pertarungan ini masih panjang, tetapi hari ini, saya berhasil mengambil langkah pertama. Sore itu, hujan tidak deras, tetapi turun dengan rintik yang seolah masih menyisakan perasaan berat dari pesta naas itu. Saya duduk di ruang tamu, menenangkan pikiran sambil perlahan-lahan membolak-balik dokumen keuangan yang dikirim oleh pengacara Mita Sari. Bel pintu berbunyi. Suara dingdong yang menggema di ruang sunyi itu membuat saya terkejut sejenak. Saya bangkit dan membuka pintu, lalu saya membeku di tempat. Pria yang berdiri di depan saya bukan lagi pria yang dulu penuh percaya diri, glamor, dan masuk ke ruangan manapun dengan tatapan angkuh. Dia mengenakan kemeja kusut yang basah kuyup karena hujan, celana usang yang kompang-kamping. Wajahnya kuyu, janggutnya tumbuh berantakan, matanya cekung, dan rambutnya basah acak-acakan. Baskara Wijaya, yang dulu disebut raja, kini tampak seperti gelandangan malang yang hanya berbau alkohol, kejatuhan, dan kegagalan. Dia yang pertama kali angkat bicara. Suaranya sangat serak. "Soraya, bisakah aku minta segelas air?" Saya terdiam sejenak, lalu diam-diam bergeser ke samping. "Masuklah."
Baskara masuk. Langkahnya berat seolah terbebani oleh kenyataan. Dia duduk di sofa, membungkuk, dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Polisi membekukan semua rekeningku, katanya terengah-engah, hampir kehabisan napas. Apartemen juga disita, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Dia mengangkat kepala, menatap saya dengan mata memerah, dan memohon, sayang, bukan, Soraya. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Satu kesempatan terakhir, aku salah. Aku benar-benar salah. Saya tetap berdiri di tempat, menjaga jarak agar tidak terbawa emosi, dan menghadapi kenyataan. Kamu tidak salah. Kamu hanya ketahuan. Jika tidak ketahuan, kamu pasti masih menjalani kehidupan ganda, masih merangkul pinggang wanita itu, dan setiap malam pulang ke rumah menatapku seperti bayangan. Dan Dimas akan tetap tumbuh dalam cangkang keluarga palsu itu. Baskara tiba-tiba berteriak dan berlutut. Saya terkejut dan mundur selangkah. Dia memukul lantai dengan tinjunya. Suaranya hancur berkeping-keping. Tidak. Maaf. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku memang bajingan. Tapi perusahaan itu lebih berharga dari nyawaku. Itu darah dan dagingku. Kamu tahu itu. Kalimat terakhirnya nyaris seperti jeritan. Saya menatapnya, suara saya tetap tenang, tetapi setiap kata setajam pisau. Aku tahu. Tapi sekarang itu bukan lagi milikmu saja. Itu adalah sumber penghidupan ratusan orang dan keluarga mereka, kepercayaan para karyawan yang kau pertaruhkan di meja judi. Dan aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menghancurkannya lagi, orang yang hampir menghancurkannya. Dia tidak menjawab, hanya tersungkur di lantai dan menangis seperti anak kecil. Saya memalingkan muka. Bukan karena hati saya luluh, tetapi karena saya tidak ingin meneteskan air mata lagi untuk orang yang tidak lagi pantas. Pergilah, dan jangan pernah kembali lagi. Hubungan kita sudah berakhir. Tidak ada jawaban. Saya tidak menoleh ke belakang, hanya mendengar suara pintu terbuka lalu tertutup. Malam itu, saat saya dan Dimas sedang makan malam dan mencuci piring, telepon di atas meja berdering. Saya buru-buru mengeringkan tangan dan mengangkatnya. Di layar, tertera nama Ibu Dewi. Sebelum saya sempat menyapa, terdengar suara panik dari seberang. Soraya, sudah dengar beritanya? Berita apa, Bu? Rania baru saja dilarikan ke UGD rumah sakit. Dia overdosis obat tidur, kondisinya kritis. Saya membeku di tempat. Bunuh diri? Tidak ada yang tahu penyebab pastinya, tapi sepertinya begitu. Tetangganya menemukannya pingsan di kamar mandi dan langsung memanggil ambulans. Beritanya baru saja muncul di internet. Dia di rumah sakit Siloam. Saya menutup telepon. Jantung saya berdebar kencang. Dimas menatap saya dengan cemas. Ada apa, Bunda? Masuk ke mobil. Ikut Bunda. Kemana? Rumah sakit. Kami tiba sekitar 20 menit kemudian. Gerimis turun. Koridor rumah sakit berwarna putih dan dingin, bau disinfektan menusuk hidung. Saya berlari ke meja resepsionis. Pasien atas nama Rania yang baru masuk UGD ada di mana? Perawat menunjuk ke lantai 3. Saya dan Dimas bergegas masuk ke lift. Begitu kami tiba, pintu UGD terbuka. Seorang dokter parubaya keluar sambil melepas maskernya. Matanya lelah tetapi ada raut lega. Keluarga pasien? Untungnya ditemukan tepat waktu. Kami sudah melakukan bilas lambung dan memberikan infus. Krisisnya sudah terlewati dan sedang dalam masa pemulihan. Saat saya hendak menghela napas lega, dia ragu-ragu dan merendahkan suaranya. Tetapi, janin yang berusia sekitar 3 bulan tidak bisa diselamatkan. Dia keguguran. Saya membeku di tempat, tangan dan kaki saya terasa dingin. Hamil? Ya. Kami menemukannya saat melakukan USG dan tes darah. Sangat disayangkan. Saya mundur selangkah dan bersandar di dinding untuk menjaga keseimbangan. Dimas memegang tangan saya dengan cemas. Bunda, tidak apa-apa? Saya mengangguk tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa jam kemudian, Rania dipindahkan ke ruang pemulihan. Saya dan Dimas mengawasinya dari balik jendela kaca. Wajahnya pucat, bibirnya tidak berwarna,
dan di tangannya terpasang infus. Suara bip-bip teratur dari monitor detak jantung terdengar. Menjelang tengah malam, dia mulai bergerak sedikit. Saya menyuruh Dimas menunggu di luar dan masuk ke dalam kamar. Saat saya mendekat, dia membuka mata. Pupil matanya kosong. Beberapa detik kemudian, tatapannya jatuh ke wajah saya. Begitu mengenali saya, seluruh tubuhnya menegang, dan matanya langsung dipenuhi ketakutan dan kebencian. Dia mencoba bangkit sedikit, suaranya lemah tetapi penuh racun. "Kenapa kamu di sini? Mau melihat betapa menyedihkannya aku? Mau menertawakan aku yang kehilangan segalanya? Bahkan anak dalam kandunganku?" Saya hanya menatapnya, seolah melihat cermin yang pecah. "Aku kesini bukan untuk menertawakan siapapun. Aku datang karena aku juga seorang wanita. Aku mengerti rasa sakitnya kehilangan anak yang kau kira akan menjadi ibunya. Siapapun ibunya, dalam situasi apapun, kehilangan nyawa adalah penderitaan yang tak terbayangkan." Saat itu, Rania menangis. Bukan lagi tangisan palsu dari selingkuhan licik seperti dulu. Itu adalah tangisan yang sesungguhnya, tercekat, terputus-putus, dan hancur. Dia terisak dan berteriak dalam keputusasaan, Aku hanya ingin hidup lebih baik. Kupikir dia mencintaiku, kupikir kami bisa membangun keluarga. Tapi begitu aku tidak berguna lagi, dia membuangku seperti sampah. Handoko mengancam akan menghabisiku jika aku buka mulut. Aku tidak tahu akan berakhir seperti ini. Aku benar-benar bodoh. Saya menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan atau belas kasihan. Hanya kesedihan yang tak terlukiskan yang meresap ke dalam hati saya. Setiap orang harus membayar harga atas pilihannya. Aku, kamu, Baskara, tidak ada yang bisa selamanya lari dari konsekuensi. Tapi kamu selamat. Kamu selamat setelah melalui penderitaan itu. Mulai sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Rania tidak menjawab, hanya memalingkan wajah ke dinding. Air matanya mengalir di atas bantal putih. Saya bangkit dan keluar. Pintu kamar tertutup di belakang saya. Saya melihat Dimas. Putra saya masih di sana, menunggu dengan tenang. Bunda, bagaimana keadaannya? Saya mengelus kepala putra saya dan menjawab pelan, dia baru saja mulai memahami apa itu konsekuensi. Keesokan paginya, saat saya sedang meninjau rencana penghematan biaya kuartal berikutnya, telepon berdering, itu Ibu Dewi. Begitu saya angkat, terdengar suara tegang. Soraya, berita darurat, Handoko sekarang diam-diam membeli saham melalui beberapa anak perusahaannya. Dia mendekati para pemegang saham kecil dengan harga yang sangat rendah. Niatnya adalah menelan seluruh perusahaan. Saya terdiam beberapa detik, lalu bertanya, berapa harganya? Sekitar 40% dari nilai real saat ini. Saya mengepalkan tinju dan merendahkan suara. Memanfaatkan kekacauan perusahaan, persis seperti cara dia menipu Baskara untuk menjual proyek Garuda dengan harga murah. Ibu Dewi melanjutkan, pengacara Mita juga baru saja menelepon. Kita bisa menuntutnya atas tuduhan persaingan tidak sehat dan manipulasi pasar. Saya bangkit dan berjalan ke jendela. Memandang barisan mobil yang mengalir di bawah, saya berkata dengan tegas, tidak. Saya tidak mau menang secara hukum. Ibu Dewi terkejut. Lalu bagaimana? Saya ingin mengalahkannya secara komersial, dengan senjata yang sama yang dia gunakan untuk menjatuhkan Baskara, persiapan yang matang. Saya menutup telepon, membuka laptop, dan dengan cepat menelusuri laporan keuangan, struktur kepemilikan saham, dan daftar mitra. Lalu saya memanggil dengan keras, Dimas, ada hal penting yang Bunda butuh bantuanmu. Beberapa saat kemudian, Dimas masuk dengan piyama sambil membawa segelas susu. Ada apa, Bunda? Saya menatap mata putra saya lurus-lurus dan berkata perlahan, seseorang mencoba merebut perusahaan kita. Perusahaan yang dibangun ayah, yang dipertahankan Bunda, dan yang akan kamu warisi. Bunda tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Apa kamu siap berdiri di samping Bunda? Tanpa ragu sedikit pun, Dimas meletakkan gelas susunya dan mengangguk. Jika Bunda berjuang untuk keluarga dan karyawan, aku juga akan ikut berjuang. 2 bulan setelah pesta ulang tahun yang menentukan itu, perusahaan masih belum pulih. Saya melihat data statistik di laptop saya.
Penjualan turun 38%, dana ditarik dari 2 proyek, dan 68% eksekutif senior telah mengajukan pengunduran diri. Sekeras apapun saya berusaha, seluruh sistem sedang goyah. Senin pagi, saya menerima tawaran untuk bertemu dari Handoko. Saya tahu betul dia sedang bersiap-siap untuk menerkam, menghitung kepingan-kepingan perusahaan kami yang hancur. Saya setuju. Saya ingin mendengarnya langsung dari mulutnya. Kantornya berada di lantai 32 sebuah gedung pencakar langit yang menghadap ke pusat kota Jakarta. Luas, dingin, dan penuh keangkuhan. Seorang sekretaris membukakan pintu dan mengantar saya masuk, sementara dia dengan santai menuangkan teh dan duduk di kursi utama. "Selamat datang, Bu Soraya. Silakan duduk." Dia tersenyum dengan sopan yang membuat bulu kuduk merinding. Saya duduk di seberangnya, tidak menghindari tatapannya. Sepertinya kita tidak perlu berputar-putar. Handoko mengangguk dan mendorong selembar kertas ke arah saya. Situasi perusahaan ibu sekarang seperti lilin di depan angin, 68% eksekutif telah pergi, mitra-mitra membatalkan kontrak satu persatu. Saya akan memberikan tawaran yang adil. Jual perusahaan Anda kepada saya dengan harga ini. Saya tidak melihat angka itu. Saya menatapnya lekat-lekat dan berkata dengan suara datar, "Anda pikir saya akan menjual aset yang menjadi sandaran hidup ratusan orang kepada orang yang dengan sengaja menghancurkannya?" Dia bersandar dan melipat tangannya. "Siapa bilang saya yang menghancurkannya? Apa ada bukti? Kalaupun ada, dalam situasi sekarang, tanpa saya, berapa lama Anda bisa bertahan? Sebulan, 2 bulan?" Suaranya berbisik rendah seperti predator sebelum menerkam mangsanya. Saya berdiri dan berkata dengan suara tenang namun tegas, "Tuan Handoko, Anda telah membuat kesalahan dengan meremehkan seorang wanita, dan saya yakin kesalahan itu akan ada harganya." Saya melangkah lebih dekat dan menatap matanya lurus-lurus. "Saya tidak akan menjual. Dan perlu Anda ketahui, saya telah menemukan beberapa petunjuk yang berkaitan dengan mantan teman dekat Anda, Rania." Matanya berkedut, dan tangannya yang sedang mengangkat cangkir teh berhenti. Suaranya menjadi dingin. "Anda mengancam saya?" Saya tersenyum ringan, tetapi tatapan saya sama sekali tidak lembut. "Tidak. Hanya memberitahu Anda bahwa permainan kita baru saja dimulai, dan aturannya saya yang tentukan." Saya meninggalkan kantornya sebelum dia sempat bereaksi. 3 hari setelah pertemuan dengan Handoko, saya menerima pesan dari Pak Omar, direktur tertua yang menentang saya dengan keras pada rapat restrukturisasi pertama. Ketika saya masuk, Pak Omar sudah duduk, dan di seberangnya ada Pak Ridwan, yang terkenal prinsipil dan juga menentang Baskara. Saya menarik kursi dan duduk, sedikit menundukkan kepala. "Terima kasih atas undangannya." Pak Omar menyesap tehnya dan menatap saya lurus-lurus. "Saya sudah mengamati Anda sejak hari itu. Termasuk usahamu untuk menyelamatkan perusahaan. Kamu bukan hanya keras kepala, tapi juga punya nyali. Yang lebih penting, kami percaya pada transparansi yang kamu bawa." Pak Ridwan meletakkan cangkir kopinya perlahan. "Dulu saya tidak suka wanita yang berbisnis dengan perasaan. Tapi Anda berbeda. Anda berani memotong gaji direksi untuk melindungi karyawan di bawah, dan Anda membuka semua pengeluaran dan kontrak secara transparan. Itu adalah hal yang tidak pernah dilakukan Baskara." Saya mendengarkan dengan tenang, lalu membuka tas dan mengeluarkan sebuah map tipis. "Saya sudah menyiapkan rencana 3 tahap, dan saya ingin mendengar pendapat jujur dari bapak-bapak, karena saya tahu kalian tidak mudah diyakinkan." Saya menjelaskan lembar demi lembar. Tahap pertama, saya akan memotong gaji seluruh dewan direksi dan jajaran eksekutif, termasuk saya sendiri, sebesar 20%. Dana ini cukup untuk mempertahankan karyawan lapangan selama 2 kuartal lagi. Pak Omar mengerutkan kening. "Itu pengorbanan yang besar." Saya mengangguk. "Tapi perlu. Tanpa mempertahankan sumber daya manusia, restrukturisasi apapun tidak ada artinya." Tahap kedua, saya melanjutkan. Daripada bersaing di pasar properti konvensional yang dikuasai Handoko, saya mengusulkan untuk beralih ke kompleks perumahan resettlement pintar skala kecil. Pasar ceruk yang mengintegrasikan energi ramah lingkungan.
Persaingannya sedikit dan memiliki potensi pertumbuhan berkelanjutan. Pak Ridwan mengangguk ringan. Pasar itu selama ini diabaikan, tetapi sedang digalakkan oleh pemerintah, jadi ada dasarnya. Tahap ketiga, saya menatap kedua orang itu lurus-lurus, saya akan menjaminkan seluruh aset pribadi saya, termasuk saham dan bagian harta Gonogini pasca perceraian. Saya sudah bernegosiasi dengan Bank Mandiri. Mereka setuju memberikan pinjaman jika ada persetujuan dari kelompok pemegang saham mayoritas kedua. Suasana di ruang rapat menjadi hening, dan selama sekitar 1 menit tidak ada yang berbicara. Kemudian, Pak Oemar meletakkan tangannya di atas meja dan mengangguk pelan. Kamu bicara apa adanya, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menipu orang. Saya menghargai itu. Pak Ridwan melanjutkan, kami setuju. Tapi Anda harus menepati janji. Saya menatap keduanya, dan berkata dengan suara yakin, saya tidak pernah membuat janji yang tidak bisa saya tepati. Tapi saya berjanji, jika perusahaan ini bangkit kembali, itu adalah berkat orang-orang yang percaya pada hal yang benar. Sore itu, setelah baru saja menyelesaikan rapat online dengan tim SDM, bel pintu berbunyi. Dimas sedang belajar di kamarnya, jadi saya yang membuka pintu. Butuh beberapa detik bagi saya untuk mengenali orang di depan saya. Tidak ada riasan, tidak ada pakaian mewah, tidak ada parfum. Itu Rania. Rambutnya yang kusam diikat seadanya dengan karet, wajahnya pucat, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang jelas. Dia mengenakan kemeja longgar yang usang dan celana jeans pudar. Bukan lagi orang yang memprovokasi saya di pesta ulang tahun, tetapi seseorang yang hampir tidak punya apa-apa. Dia yang pertama kali angkat bicara, suaranya bergetar menahan tangis. Ibu Direktur, saya tahu saya tidak pantas datang ke sini. Tapi saya benar-benar tidak punya tempat tujuan. Saya tidak menyuruhnya masuk, juga tidak menghalanginya. Dia masuk ke dalam rumah, berdiri diam di dekat pintu, menggenggam ujung bajunya erat-erat. Keluarga saya mengucilkan saya, teman-teman saya menghina atau menghindari saya. Saya sudah mencari beberapa pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerima saya. Gosip itu mengikuti saya kemana-mana. Saya benar-benar ingin memulai kembali di tempat di mana tidak ada yang mengenal saya. Saya bersandar di meja dan melipat tangan. Tatapan saya tidak dingin, tetapi cukup untuk membuatnya mengerti bahwa ini bukan tempat untuk meminta pengampunan. Pernahkah kamu berpikir apa yang akan dilakukan Handoko saat kamu tidak berguna lagi? Tanya saya. Dia menundukkan kepala dan berkata dengan suara serak, pernah, tapi sudah terlambat. Saya percaya padanya, saya percaya dia akan membantu saya. Saya benar-benar bodoh. Kamu hanyalah pion di papan catur. Saat pion tidak berguna lagi, tuannya akan menyingkirkannya dari papan tanpa berkedip. Rania tidak tahan lagi dan menangis. Dia terduduk dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Saya salah. Jika bisa diulang, saya tidak akan memilih jalan itu. Sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak tahu bagaimana harus hidup, Bu Direktur. Saya masuk ke kamar tidur tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, saya kembali dengan sebuah amplop dan meletakkannya di atas meja di depannya. Di dalam amplop itu ada cukup uang untuknya pergi dari sini dan hidup selama 6 bulan. Pergilah. Kemanapun kamu mau. Ini adalah belas kasihan terakhir yang kuberikan. Rania mengangkat kepala. Air matanya masih mengalir. Kenapa? Kenapa ibu menolong saya? Mengingat apa yang telah saya lakukan. Saya menatap matanya lurus-lurus dan berkata dengan suara yang tidak keras tetapi jelas, karena saya tidak ingin ada orang yang harus memulai lagi dari titik minus. Saya pernah berada dalam keputusasaan, jadi saya tahu bagaimana rasanya. Tapi saya memilih untuk bangkit, dan kamu juga harus memilih. Rania menggenggam amplop itu erat-erat seolah itu adalah tali penyelamat terakhir yang bisa dipegangnya. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Saya tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik. Bukan karena dia pantas mendapatkannya, tetapi karena saya ingin mengakhiri masa lalu. Sebuah titik akhir yang tidak diwarnai oleh kebencian. Malam itu, setelah Rania pergi, saya duduk sendirian di ruang tamu. Cahaya kuning lembut menciptakan bayangan di dinding,
Dan di laptop saya, proposal arus kas bulan depan masih terbuka, tetapi saya tidak bisa lagi berkonsentrasi. Saya bersandar di kursi dan menghela napas. Pintu kamar terbuka, dan Dimas mendekat sambil membawa sebuah buku catatan kecil. Tatapannya tidak lagi kekanakan seperti dulu. "Bunda belum tidur?" Saya tersenyum. "Kukira kamu sudah tidur." Dimas duduk di seberang saya dan meletakkan buku catatannya di atas meja. "Bunda, aku sudah berpikir. Aku tidak mau hanya menonton saja. Aku mau masuk ke perusahaan dan belajar dari hal yang paling nyata. Mulai sebagai anak magang juga tidak apa-apa, aku akan melakukan apapun yang Bunda perintahkan." Saya terdiam sejenak. "Dimas, Bunda tidak mau meletakkan beban ini di pundakmu. Kamu masih terlalu muda, dan sekarang belajar lebih penting." Dimas menggelengkan kepala, matanya jernih. "Bunda tidak tahu. Apa yang Bunda lakukan, cara Bunda berjuang, cara Bunda menanggung semuanya, itu membuatku bangga dan ingin melakukan lebih banyak lagi. Ini bukan beban, Bunda. Ini adalah apa yang telah Bunda pertahankan, dan aku juga ingin ikut menjaganya. Aku benar-benar ingin menjadi sandaran Bunda." Saya terdiam sejenak. Di mata saya, anak yang dulu gemetar ketakutan dan bertanya, "Apakah ayah tidak lagi mencintai Bunda?" kini telah menjadi seorang pria yang tahu tanggung jawabnya. Saya mendekat dan memeluk putra saya, suara saya merendah. "Terima kasih, Dimas. Tapi kamu harus berjanji pada Bunda. Belajar tetap yang utama." Dimas tersenyum dalam pelukan saya. "Aku janji. Tapi Bunda juga harus berjanji. Jika terlalu berat, Bunda akan berbagi denganku." Saya mengangguk. Itu adalah janji tanpa secarik kertas pun, tetapi itu menjadi titik balik besar tidak hanya bagi Dimas, tetapi juga bagi saya. Seminggu kemudian, ruang rapat Dewan Direksi penuh sesak, dan udaranya terasa berat dan menyesakkan. Semua anggota hadir, beberapa dengan harapan, beberapa masih menatap saya dengan curiga. Saya masuk sambil membawa map tebal, kepala tegak. Tidak ada lagi tatapan menghindar, tidak ada lagi langkah ragu. Pak Oemar yang pertama kali angkat bicara. "Bu Soraya, hari ini adalah rapat penentuan. Kami ingin mendengar rencana restrukturisasi Anda dengan jelas." Saya mengangguk, berdiri di tengah meja rapat, dan menyalakan proyektor. Saya menyebut ini rencana regenerasi. Kita tidak akan lagi bertahan di pasar konvensional di mana Handoko unggul. Sebaliknya, kita akan beralih ke pasar ceruk yang potensial, yang didorong oleh pemerintah dan belum memiliki pesaing kuat, bidang teknologi ramah lingkungan dan energi bersih. Seorang direktur yang dulu menentang saya dengan keras mengerutkan kening. Idenya bagus, tapi dananya dari mana? Proyek seperti itu tidak murah dan pengembalian modalnya lama, sementara perusahaan sekarang kehabisan uang. Saya menjawab dengan tenang, saya akan menyediakan dana awal dengan menjaminkan aset pribadi dan seluruh saham saya. Termasuk harta Gonogini, tabungan, bahkan rumah yang saya tinggali sekarang. Jika gagal, orang yang akan kehilangan segalanya adalah saya. Tapi jika berhasil, kita tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan membuka masa depan baru bagi perusahaan. Ruang rapat menjadi sunyi, hanya suara kipas angin di langit-langit yang terdengar. Pak Omar perlahan-lahan mengangguk, "Saya setuju." Pak Ridwan juga mengangkat tangan, "Saya juga." Disusul oleh tangan-tangan lain yang perlahan-lahan terangkat. Ada yang ragu, tetapi pada akhirnya semua setuju. Saya berdiri di sana dan dengan jelas merasakan perubahan tatapan yang ditujukan kepada saya. Bukan lagi istri yang dikhianati, wanita di belakang suami, saya adalah orang yang memegang kekuasaan, seorang pemimpin. 3 tahun kemudian, pada suatu pagi musim semi, 3 tahun setelah insiden itu, saya berdiri di depan sebuah gedung baru bernama Mutiara Group. Logo berwarna biru di dinding kaca berkilauan dengan jelas, merefleksikan perjalanan perubahan. Saya melewati pintu putar otomatis dan masuk ke ruang rapat manajemen. Ruangan itu penuh dengan cahaya terang dan energi. Dimas berdiri di depan, menunjukkan slide terakhir di layar besar. "Ibu dan para direktur, penjualan lini produk teknologi ramah lingkungan kuartal ini meningkat 300% dibandingkan 3 tahun lalu.
Pangsa pasar di bidang baru ini mencapai 25%. Kita tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin di pasar ceruk ini. Saya duduk di kursi utama dan tersenyum tipis. Pak Omar mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Saya masih ingat dengan jelas hari rapat yang menentukan itu. Bu Soraya memilih jalan yang tidak ada yang berani pilih. Dan hari ini, saya harus mengakui bahwa itu adalah keputusan yang berani dan sangat bijaksana." Pak Ridwan membetulkan kacamatanya dan tersenyum jarang. Belum lagi fakta bahwa kita tidak memecat satupun karyawan inti, bahkan merekrut lebih dari 100 orang baru. Saya mengangguk. Saya juga bangga dengan angka-angka ini, tetapi saya lebih bangga dengan fakta bahwa kita berhasil mempertahankan 100% pekerjaan karyawan lama. Itulah nilai inti yang ingin saya kejar. Seorang manajer muda ragu-ragu mengangkat tangan. "Ibu Direktur, jika berkenan, bisakah Ibu memberikan satu nasihat untuk generasi muda seperti kami?" Saya menatap pemuda itu dan teringat pada diri saya sendiri yang dulu diam-diam menahan diri dan bingung di dapur yang mewah namun dingin. "Jangan takut gagal," kata saya perlahan. "Tapi jangan pernah kehilangan nurani dan kejujuran." Sore itu, saat sedang menunggu kopi di sebuah kafe kecil di dekat rumah, lonceng angin berbunyi, saya mengangkat kepala dan melihat Baskara. Dia mengenakan setelan usang, sepatu kulit yang sudah pudar, rambutnya memutih, dan wajahnya tidak lagi memiliki keangkuhan seperti dulu. Dia berdiri diam. Saya meletakkan cangkir kopi saya. "Duduklah." Dia duduk perlahan, setiap gerakannya seolah berat. "Soraya. Atau mungkin saya harus memanggil Anda Bu Direktur." Saya tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tenang. "Saya sudah mengamati apa yang telah kamu capai. Jujur saja, saya tidak pernah membayangkannya. Dulu saya pikir sayalah yang menanggung segalanya, memahami pasar, menjadi tiang keluarga. Tapi ternyata, sayalah yang menghancurkan segalanya." Saya tidak memotong ucapannya. "Sekarang saya mengajar beberapa mata kuliah manajemen di universitas. Hidup saya tenang, tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, tapi setidaknya saya punya waktu untuk merenung. Dan saya baru sadar betapa banyak yang telah saya rusak." Saya berkata pelan, "Mas Baskara, saya melakukan semua ini bukan untuk membalas dendam padamu. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk melindungi orang-orang yang percaya pada saya." Dia mengangguk. Matanya menunjukkan kejujuran yang langka. "Saya ingin meminta maaf kepadamu, kepada Dimas, dan juga kepada Rania. Jika saja saya memotongnya. Masa lalu sudah berlalu. Saya tulus berharap kamu menemukan kedamaian di sisa hidupmu." Dia bangkit dan tersenyum sedih. "Terima kasih untuk segalanya." Dan sosoknya menghilang di balik jendela kaca. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasakan kebencian. Hanya melihat seorang pria yang membayar harga dengan kesendirian yang dingin. Malam itu, di rumah kami yang baru dan hangat di kawasan Pondok Indah, saya mengadakan pesta kecil. Ibu Dewi, pengacara Mitasari, beberapa rekan dekat, dan tentu saja Dimas hadir. Ibu Dewi yang pertama kali mengangkat gelasnya. Wanita yang dulu hanya samar-samar ada di dapur, kini telah menjadi pemimpin tangguh yang disegani seluruh industri. "Aku benar-benar bangga padamu." Tawa pecah, dan saya menatapnya dengan rasa terima kasih. Pengacara Mitasari melanjutkan dengan suara humoris, "Mari kita bersulang untuk para wanita yang tidak menyerah pada takdir dan menulis ulang hidup mereka dari abu." Dimas merangkul bahu saya dan tersenyum lembut. "Dan untuk wanita terkuat yang kukenal, ibuku." Mata saya berkaca-kaca. Tidak banyak kata yang diperlukan. Saya hanya mengangkat gelas saya. "Tanpa kalian semua, aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Inilah keluarga sejatiku." Sebulan kemudian, saya berdiri di atas panggung pada acara peluncuran dana beasiswa dan bantuan wirausaha Yayasan Fajar. Saya berpidato di hadapan ratusan orang, sebagian besar wanita muda. Saya pernah menjadi korban penipuan, prasangka, dan ketergantungan. Saya mengerti betapa tak berdayanya saat tidak memiliki kemandirian ekonomi. Saya mendirikan yayasan ini bukan hanya untuk memberikan uang, tetapi untuk memberikan kesempatan, pengetahuan, dan kepercayaan diri.
Dari kursi penonton, seorang wanita muda berdiri sambil berkaca-kaca. Terima kasih, Ibu. Kisah Ibu memberi kami keberanian untuk bermimpi dan bertindak. Saya tersenyum cerah. Kebebasan bukan berarti punya banyak uang. Kebebasan baru didapat saat Anda memiliki kemampuan dan keberanian untuk memilih jalan hidup yang Anda inginkan, dan keberanian untuk bertanggung jawab atas pilihan itu. Tepuk tangan membahana, dan saya tahu hari ini, sebuah kunci untuk mematahkan belenggu tak terlihat dari takdir telah diberikan kepada generasi baru. Malam semakin larut, dan saya berdiri di balkon, memandangi kota yang berkilauan dengan lampu. Dimas mendekat, tangannya di saku celana. Ibu dan anak itu bersandar berdampingan di pagar. Bunda, setelah semua ini, apakah Bunda pernah menyesal? Saya menatap putra saya dan tersenyum. Tidak, Nak. Bunda sadar bahwa hidup itu seperti permata. Tanpa tekanan dan polesan, cahaya tidak akan pernah bisa menembus dan menciptakan keindahan. Bunda malah berterima kasih pada badai itu. Saya menggenggam tangan putra saya dan meremasnya pelan. Kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yang kita tempuh dengan berani. Dan Bunda akhirnya benar-benar bebas. Kamu juga harus ingat, jangan pernah menyalahkan kesulitan, jangan pernah menyerah pada takdir. Sebanyak apapun jalan berduri di depan, majulah dengan berani.